pendidikan Indonesia bakal segera ngalamin perubahan yang fundamental loh. Ada satu peraturan baru yang udah disiapin buat mengubah total cara guru mengajar dan cara siswa belajar dari PAUD sampai SMA. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih, dokumen kuncinya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses. Jadi ini beneran ya, bukan sekedar wacana. Ini adalah aturan main resmi yang bakal jadi pedoman wajib buat setiap sekolah di Indonesia. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Kita nggak lagi ngomongin tumpukan kertas birokrasi yang bikin pusing. Anggap aja ini tuh sebuah cetak biru, sebuah visi baru tentang gimana seharusnya pengalaman belajar dirasakan oleh setiap anak di negeri ini. Pastinya kita jadi bertanya-tanya kan, kenapa sih kita butuh standar yang baru, dan yang lebih penting lagi, dampaknya apa nih buat kita semua, buat guru, buat siswa, dan juga buat orang tua. Nah, ayo kita cari tahu jawabannya. Oke, kita akan kupas tuntas peraturan ini dalam 6 bagian. Kita mulai dari aturan main barunya, terus masuk ke 3 prinsip inti, lanjut ke 3 tahap praktis, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, dan terakhir kita simpulkan, apa sih artinya ini semua buat kita. Baik. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian 1, aturan main baru pendidikan. Sebenarnya, apa sih yang diatur di sini? Kata kuncinya di sini tuh standar proses. Gampangnya, anggap aja ini kayak resep minimum untuk sebuah proses belajar yang berkualitas. Tujuannya cuma satu, mastiin setiap siswa bisa mencapai standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Terus kenapa harus diubah? Nah, di dokumen ini disebutin dengan jelas kalau standar yang lama itu udah nggak relevan lagi. Zaman kan berubah ya. Perkembangan ilmu pengetahuan, ledakan teknologi, dan dinamika sosial yang super cepat menuntut cara belajar kita juga harus ikut berevolusi. Sekarang, kita masuk ke bagian intinya banget nih. Jantung dari peraturan ini. Bagian 2, 3 prinsip pembelajaran inti. Disinilah letak filosofi baru yang jadi dasar semua aktivitas di dalam kelas. Jadi ada 3 pilar utama yang jadi jiwanya proses pembelajaran. Pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan 3 kata ini bukan cuma slogan kosong loh, maknanya dalam banget. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, berkesadaran. Maksudnya gini, siswa itu bukan lagi objek pasif. Mereka harus sadar, kenapa sih aku harus belajar ini, bukan cuma apa ini. Kesadaran akan tujuan inilah yang nantinya bikin mereka termotivasi dari dalam, jadi aktif, dan akhirnya bisa ngatur cara belajar mereka sendiri. Yang kedua, bermakna. Artinya, pelajaran itu nggak boleh berhenti di gerbang sekolah aja. Belajar fisika itu bukan lagi cuma soal ngapalin rumus, tapi tentang ngerasain langsung gimana gaya dorong bekerja pas kita lagi di mobil. Pengetahuan itu harus nyambung sama kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini bukan berarti belajar harus kayak main game terus-terusan ya, tapi suasananya itu harus positif. Ada tantangan yang bikin semangat, ada rasa seru pas nemuin hal baru, dan ada motivasi yang terus tumbuh, bukan malah takut karena hukuman. Oke, filosofinya udah dapat. Terus gimana cara praktiknya? Nah, kita masuk ke tahap yang praktis nih. Dimulai dari bagian 3, perencanaan. Kalau diibaratkan masak, ini tahap kita nyiapin resep dan semua bahannya dengan teliti. Di pasal 4, proses perencanaan ini dibikin simpel banget jadi 3 langkah inti. Pertama, guru harus jelas tujuannya apa. Kedua, gimana strateginya buat mencapai tujuan itu. Dan ketiga, gimana cara ngukurnya. Apakah tujuannya udah tercapai atau belum? Logis dan terstruktur banget kan? Resep udah siap, sekarang waktunya masak. Kita lanjut ke bagian 4, tahap pelaksanaan yang inspiratif. Disinilah semua rencana tadi dihidupkan di dalam ruang kelas. Coba deh perhatiin kata-kata yang dipakai buat ngegambarin suasana belajar yang ideal ini. Kuat banget kan? Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Coba bayangin sebuah kelas di mana bertanya itu lebih dihargai daripada sekedar menjawab, di mana gagal itu wajar, dan di mana setiap siswa ngerasa aman buat berkreasi. Nah, itu tujuannya. Nah, buat bisa nyiptain suasana kayak gitu, peran guru tuh berubah total. Bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi teladan yang bisa dicontoh, jadi pendamping yang membimbing, dan jadi fasilitator yang nyediain sumber daya dan kesempatan belajar buat murid-muridnya. Setelah proses masak selesai, kita nggak langsung hidangin makanannya, kan? Kita cicipin dulu. Nah, inilah bagian 5, tahap penilaian reflektif. Dan percayalah, bagian ini benar-benar mengubah segalanya.
Lihat deh pergeseran drastis di sini. Fokusnya geser dari yang tadinya cuma menilai hasil akhir murid, kayak nilai ujian gitu, sekarang jadi menilai prosesnya. Pertanyaannya bukan lagi nilai muridnya berapa, tapi lebih ke, cara ngajar kita udah efektif belum ya? Perencanaannya udah pas belum? Ini evaluasi buat guru dan sistemnya, bukan cuma buat murid. Dan yang gak kalah revolusionernya adalah siapa yang menilai. Tentu ada refleksi diri dari guru, masukan dari sesama guru dan kepala sekolah. Tapi coba lihat yang terakhir. Murid. Betul, murid diberi peran buat ngasih masukan. Suara mereka sekarang jadi bagian penting dari perbaikan. Keren kan? Oke, kita udah bedah semua bagian penting dari peraturan ini. Sekarang kita tarik benang merahnya. Bagian 6, intinya apa sih semua ini buat kita? Tabel ini ngerangkum perubahannya dengan jelas banget. Buat pendidik, perubahannya dari sekedar penyampai materi jadi fasilitator. Buat murid, dari penerima pasif jadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Dan buat sekolah, fokusnya geser dari ngejar hasil akhir, jadi ngebangun budaya belajar yang reflektif dan terus-menerus berkembang. Dan kalau ada satu kalimat yang bisa ngerangkum jiwa dari semua ini, mungkin kutipan dari pasal 3 ini yang paling pas. Saling memuliakan. Ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah filosofi pendidikan yang sangat manusiawi, yang melihat belajar itu sebagai proses utuh yang melibatkan pikiran, hati, dan juga rasa. Pada akhirnya, peraturan ini tuh kayak sebuah peta baru buat pendidikan kita. Peta yang nunjukin rute perjalanan belajar yang didasari kesadaran, makna, dan kegembiraan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aturannya, tapi gimana kita semua, guru, siswa, dan orang tua bakal jalan bareng menavigasi peta baru ini.